Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat terjemahannya. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Faiza, ada fa, ada iza. Qudiya itu sebenarnya belum terjadi kan, ya. Tapi setelah terjadi, maksudnya itu ayat di atasnya, Apa ayat di atasnya? Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jadi fa-nya itu setelah kamu tunaikan sholat Jumat, maka segeralah, ya. Maka jadi itu maksudnya, apabila selesai melaksanakan sholat Jumat, di sholat di situ fantashiru, maka bertebaranlah, ya, fil ardi, yaitu di muka bumi, wabatau, ya, itu wabatau artinya carilah, min fadlillah, yaitu karunia Allah. Wazkurullaha katsira, wazkurullaha, dan ingatlah kepada Allah katsira, yang banyak, kasir, la'allakum, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan dengan mencari karunia Allah setelah melaksanakan ibadah. Jadi laksanakan ibadah, cari karunia Allah, ibadah lagi, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi ibadah, dunia, ibadah, ya. Jadi poin pentingnya di situ, satu, faiza qudiyatis shalah, selesai melaksanakan sholat. Yang kedua, poin pentingnya, bertebaranlah, ya, di bumi ini. Yang ketiga, cari karunia Allah. Yang keempat, poin pentingnya adalah ingat selalu kepada Allah. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka nanti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini bisa dunia, bisa akhirat. Karena ibadah, maka beruntungnya di akhirat. Karena mencari kehidupan dunia, maka juga dapat keberuntungan di dunia. Jadi orang yang mencari akhirat, dunianya pasti dapat. Tapi kalau mencari dunia, akhiratnya zong, ya, zong akhiratnya. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 200, ya.
Al-Baqarah ayat 200. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 200. Apa ayatnya? Faiza qadaitum manasikakum fas kasikri abaakum au asyadda zikra. Tadi kan zikir juga kan, banyak-banyak mengingat Allah. Sekarang orang yang haji, ya kan, kalau dia mengatakan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami kehidupan dunia, Allah akan beri itu, ibu. Makanya orang-orang kafir juga dapat, ya kan. Ada enggak orang kafir yang kaya, yang rumah mewah, mobil mewah, emas mengkilat? Ada ya. Pangkatnya tinggi, jadi jenderal, ada, ya kan. Dikasih. Orang yang tidak beriman saja dunia dikasih, apalagi orang beriman. Cuman ada kalimatnya wa ma lahu. Ma di situ kosong itu, Bu. Ya. Jadi kata ma di situ kosong artinya tuh, nol. Ya. Kalau ada nanti ditanya kepada orang Arab, fima moya ada iya enggak? Mafi gitu. Nah, kalau mafi itu berarti tidak ada di toko, kosong tuh. Jadi kalau ada orang berharap dunia saja, Rabbana atina fid dunya, maka itu kata Allah pasti dijamin itu. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Akhiratnya pasti kosong dia. Nah, kembali kepada ayat tadi itu, bahwa poin pentingnya di situ adalah setelah melaksanakan ibadah, ya tentu di sini maksudnya salat Jumat, silakan cari gitu. Ya kan? Jadi kalau kita tadabburi, apabila salat telah ditunaikan, merujuk kepada salatnya salat Jumat. Setelah selesai menunaikan kewajiban ini, maka larangan berdagang, berbisnis tidak berlaku lagi. Makanya kemarin itu, apa hukum jual beli ketika sedang Jumat? Seluruh ulama mengatakan hukumnya haram bagi orang yang wajib sholat Jumat. Nah gitu ya. Bagi perempuan yang tidak wajib sholat Jumat, hukumnya makruh, karena akan membuka transaksi kepada laki-laki. Ya, kalau transaksinya masuk transaksi yang haram, tapi hasil jual belinya itu kemarin ada dua pendapat. Satu, hasilnya juga haram, tapi yang satu mengatakan hasilnya halal, tapi dia berada dalam posisi berdosa besar. Ya kan? Karena ada kemarin itu kalimatnya adalah tinggalkan jual beli. Ya kan? Penuhi panggilan Allah, tinggalkan jual beli. Ada perintah untuk datang beribadah, ada perintah supaya meninggalkan kegiatan. Nah, kegiatan itu tidak berlaku lagi kalau faiza qudiyatis shalah. Itu maksudnya. Kalau selesai salat itu dilaksanakan, maka larangan tadi tidak berlaku lagi. Bukalah lapak tu balik. Ya kan? Ini simbol sebenarnya ketika ada panggilan-panggilan Allah, ya kan? Makanya kita harus mendahulukan panggilan itu dibandingkan dunia. Ya kan? Nah, setelah kita menyelesaikan itu, fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Allah mempersilakan kaum muslimin untuk kembali beraktivitas, yang berdagang, nak karajo, ya kan, yang ada kegiatan duniawi, pokoknya lay halal, lay baik, silakan.
Ya kan? Nah, itu maksudnya fantashiru fil ard. Baliklah karajo balik. Malah tidak boleh pula main-main. Makanya ada kalimat fa, segera. Tak lu boleh ada ibu-ibu. Jadi pak-pak kau leha-leha aja di masjid nak. Makanya dikecilin orang, bahasa orang Islam kau pamalih. Sajam menjelang solat nyelapai. Beko sudah 2 jam lah sudah solat, sudah tiba. Ya kan? Padahal solatnya tidak parah ada kan? Sehingga yang menghabiskan solat, taruhlah 1 jam ya, jam 2 balik sampai jam 1 umpamanya. Begitu yang digunakan untuk solat, untuk ibadah Jumat, selesai Jumat Allah pun persilahkan cepat. Jadi kalau adoyo mau tauta sudah Jumat di masjid, ngurumpi sudah Jumat, ya kan? Itu sebenarnya karena ide ayat. Ya kan? Begitu mana Allah menghargai waktu untuk manusia. Mentang-mentang habis saketek untuk salat Jumat kan? Kan malah lebih daripada salat zuhur tuh. Ya kan? Tapi justru Allah katakan silakan cepat bergerak. Ya kan? Seolah-olah katakan dah lah, ayo lah selesai. Nah kan? Bangkit. Ya kan? Silakan cari kehidupan dunia. Nama mangaleh. Nama kerajo, nama kantua, gitu ya. Nama batani lah, silakan gitu. Seolah-olah seperti itu kan? Ya kan? Nah, kemudian wa batau min fadlillah. Yang dicari itu karunia Allah. Dorongan bekerja atau mencari nafkah dengan cara yang halal, karena di situ fadlillah. Karunia Allah. Itu yang utama ibu-ibu. Jadi yang dicari itu rezeki dari Allah, ya kan? Cari yang halal, ya kan? Lalu wazkurullah, dan ingat selalu kepada Allah. Walaupun sibuk dengan urusan-urusan dunia, jangan lalai dari mengingat Allah, ya kan? Nah, artinya ibu boleh gunakan di situ baca bismillah dulu mau kerja kan? Itu namanya mengingat Allah. Jangan pula dipahami ibu kalau sedang menggali itu subhanallah kau barat cepat 2000 subhanallah kau barat cik kau bu enak saya kurang lain kuranglah 200 subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tidak begitu ya. Maksudnya itu adalah dimulai sesuatu yang baik itu dengan menyebut nama Allah. Jadi itu tuh semuanya nanti akan berada di kalimat wazkurullah katsira. Ya kan? Jadi kalau kita ada mulai dengan kalimat-kalimat, ya kan? Kemanya kullu amrin zibalim lam yubda bi bismillah fahuwa aktar. Ya kan? Siapa yang memulai amal yang baik tidak dimulainya dengan basmalah, maka amalan itu terputus dengan Allah. Dia menjadi kebiasaan saja. Kalau mandi diniatkan karena Allah, dia menjadi ibadah. Kalau tidak, menjadi kebiasaan. Karajo kalau diniatkan karena Allah, dimulai dengan bismillah, maka dia bagian dari ibadah. Walaupun dia tidak ibadah maqdha. Ibadah itu kan ada 2. Ada ibadah maqdha, ada yang ghairu maqdha. Jadi urusan dunia ini bisa full seperti dunia saja, menjadi kebiasaan saja. Orang kafir makan, orang Islam makan, orang kafir bekerja, orang Islam bekerja, ya kan? Orang Islam berdagang, orang kafir berdagang juga. Tapi berdagang itu bisa menjadi ibadah kalau disangkutkan kepada Allah. Maka itu yang dicari wa batau min fadlillah wazkurullaha katsira. Dalam posisinya seperti itu, maka sangkutkan kepada Allah. Kalau disangkutkan kepada Allah, itu menjadi ibadah. Nah, kemarin ada yang tanya, awalnya kita membaca Al-Quran pakai ta'awuz kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka seluruh kegiatan kita. Nah, apakah membaca ayat-ayat berikutnya pakai ta'awuz lagi? Atau bismillah lagi? Nah, silakan kalau mau baca. Kamakan bismillahirrahmanirrahim itu suwak cie.
Tu suruh sekali lain. Bismillahirrahmanirrahim. Beko 6 buah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah seperti itu sempit memahami? Ya kan? Jadi fasta'iz billah itu karena dia satu kegiatan. Ya kan? Ya boleh saja. Ya kan? Tapi kalau kita ambil di awalnya sudah menggunakan ta'awuz, berarti ta'awuz itu untuk seluruh ayat yang 1 poin tadi itu ke bawah. Ya kan? Nah, dengan kondisi apa lagi? Waktunya pendek umpamanya. Ya kan? Jadi wazkurullaha katsira. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Walaupun sibuk dengan urusan dunia, jangan lalai. Maksudnya itu bisa dimulai dengan bismillah. Nanti ditutup dengan apa? Alhamdulillah. Sampai kok suruh saya bismillahirrahmanirrahim. Sudah suruh saya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biko salah kaca ibu-ibu. Ya nak terlalu sempit. Ah baru ujung-ujungnya nanti la'allakum tuflihun. Oke. Itu poin-poinnya yang dalam ayat itu. Kita lihat tafsir Jalalain. Kata Jalalain, setelah selesai salat Jumat boleh kembali kegiatan dunia. Seperti berdagang silakan, yang berpergian silakan. Ya tetap banyak berzikir juga boleh, tapi yang jelas yang dicari itu dapatkan keberuntungan. Ya. Kalau memang tidak ada lagi kegiatan ya masih tetap dalam apakah harus bergerak selalu tergantung kondisi kita. Ya kan? Ayat ini kata Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan keseimbangan antara ibadah dan usaha dunia. Begitulah Allah menghargai urusan dunia kita kan. Mentang-mentang saketek balabih waktu untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah cari urusan duniamu. Walaupun diperbolehkan kembali, ya kan, untuk ya mau berzikir silakan, ya kan, tetap jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Kita lihat Buya Hamka. Buya Hamka menegaskan bahwa Islam tidak memusuhi dunia. Tidak dulu dalam Islam pakai sandal kuning sabala, merah sabala, tu kumal-kumal baju campang-campiang. Baik tu awak dan perlu hidup di akhirat Ustaz, gitu ya. Tidaklah seperti itu dalam Islam. Gagah. Ada tak Nabi yang disebut pakainya kumal-kumal, rambut tak kusui-kusui itu? Hah? Nabi memang hidupnya sederhana, tapi Nabi itu gagah. Ya kan? Rambutnya bersih. Ya kan? Tak acak-acakkan, pakaiannya barasia. Ya kan? Nabi itu sehat. Bayang saya orang tak pernah sakit. Sedang awak saya acuk masuk rumah sakit kau le kuek juga. Kau tak pernah sakit. Sakitnya cuman sekian waktu saja meninggal demam. Ya kan? Banyak kira fisik Nabi. Tak pernah sakit banyak kira bu. Ibu kalau tak pernah sakit baru umur gini. Soalnya itu aja. Ya lah acuk sementara presaudara, sementara kolesterol, sementara asam urat. Alai model itu je coga. Jadi lah pak kau apa RW jadi lah. RW orang mau RW ini. Ya kan? Tak bayang tak Rasulullah itu tak pernah sakit. Malam tahajud. Ya kan? Jangan dikira ya Bapak Ibu, Nabi itu bangkak kakinya tu karo-karo sakit ndak. Lamu tagak, lamu ruku, lamu sujud. Seperti lamu kaki awak, pokoknya awak tak gantung kaki awak kayak di atas pesawat deh. Atau kan agak menyambuk kaki itu. Jangan seperti itulah, kesemutan gitu ha. Di lamu tu kalau awak you sambuk memang dia sakit tu baik kan. Dan dia tahajudnya sambuknya mah. Jadi jangan dikira kumal. Jadi Islam tidak memusuhi, kata Buya Hamka. Buya Hamka tu pakainya barasia kok. Ada yang pakai jas, ada yang pakai sal, ada yang pakai sorban. Saya lihatlah foto-foto Buya Hamka. Ya kan? Tapi kalau di Jakarta tu Buya Hamka tu jalan, itu orang hormatnya luar biasa. Lihat dojo preman-preman di Tanah Abang tu lewat Buya Hamka. Assalamualaikum Buya, Assalamualaikum Buya. Itu hormatnya.
Tak ada lah kumal-kumal bentuk loyo, bentuk latihan akan mati besok saja. Tak ada Islam seperti itu. Ya kan? Makanya khuzu sinatakum, pakailah pakaian perhiasanmu. Ya kan? Justru Islam mendorong untuk aktif mencari rezeki dengan cara yang halal. Setelah menunaikan kewajiban agama, cepat. Nah, dalam ayat yang lain itu, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, namun aktivitas dunia jangan membuat lalai, itu saja. Makanya ibadah, cari kehidupan dunia, kalau disangkukan kepada Allah dia tetap menjadi ibadah. Kemudian ingat Allah kembali, jadi timbal balik di situ. Ya kan? Ibadah makda, cari kehidupan dunia, ibadah makda lagi. Ya kan? Jadi kalau gitu kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Kau pagi ke Mas Haji zikir itu dah pulang-pulang tu siapa mantan nasi? Ya kalau ada bini ke mantan nasi kena mintu nyuruhnya kau parut yang kelapa dia laki kau mepek aja enak. Ya nya onyo rajin solat tidak bisa. Urusan dunia, apalagi ada jamaah awak lah dibayar gajinya sejak jam 7:30 sampai jam 2 balik. 1:30 istirahat, jam 2 le, beko pulang jam mampek. Orang lah barusan je nyo. Pagi. Ma ibu. Oh, ibu kalau lah jam 9 kau tak bisa digadual. Ibu kau nyo di ruangan di kantua tu, itu solat duha dan berzikir. Habeko se jam sabale bisa digadual lain. Asalamonyo zikir dan duha tadi itu, ya, justru itu akan menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena dia digaji jam 9 sampai jam 11 itu dia digaji, wajib. Tapi digunakan untuk kepentingan ibadah pribadinya, sementara waktu dia digaji untuk mengurus masyarakat. Nah, maka itu kalau ingin sholat duha datang, kalau tidak di rumah jam 7 akanlah ada duha tu. Nah, datang ke apa? Kalau tidak di rumah sholat duhanya kena di kantor sebelum jamnya. Kami dulu di pesantren ya, diajar tuh. Nah, itu makanya bos sampai kini belum pernah melamar jadi pegawai. Gara-gara akan masukkan itu mungkin tuh, Bu. Kalian kalau jadi pegawai nanti kecek biamu dulu. Kalau jadi pegawai kalian jam sekian tu lah dibayar gaji. Kalau kapai ceramahnya jam 2 balik sampai jam 1:30. Kan tu jam istirahat, silakan. Kalau ceramah jam 10, berapapun hasilnya masukkan ke kantor. Kau tak potong saja transportasi barang ongkos. Labiannya masukkan. Kenapa? Karena jam itu kalian sudah dibayar oleh orang yang menggajimu. Nyalah digaji jam sekian. Kini tambah lo cek income lain. Bagi kira. Itu tak tahu yang mau jadi pegawai, Pak. Ya kan? Biarlah model kini salah gitu. Parik lo tanggung jawabnya kira enak. Bila di pensiun nanti tak pensiun. Tak minta pensiun lah, di pensiun lah, Bu. Ya kan? Lah tiba di jadwalnya. Ya kan? Silakan jadi pegawai tapi tanggung jawab. Jam segitu tu kan dibayar, Pak. Nyalah digaji kan? Sama dengan dokter hanya pegawai negeri. Jadinya buka praktek lagi. Kalau di jam yang dibayar, kalau di luarnya umpamanya buka jam kerajanya sampai jam mampe. Jam mampe sampai malam sampai paginya buka, bersalah. Tapi kalau di jamnya dibayar hanya pai. Kecuali dia pengabdian non budget. Itu kan lain soal. Kalau ada budget di situ, dia sudah dibayar. Kayak apa namanya itu ya? Kita mau bandingkan seperti ini. Kan ada orang yang memungut zakat. Ya, mengut zakat. Nah, mengut zakat. Tapi hadiahnya kalau ngame kan? Lalu disampaikan ya Rasulullah, ini zakat pulan. Aku nan kalau ngame ko aku hadiah ko ya Rasul. Hadiah. Halal tak tuh? Hadiah mah. Babu, halal tak?
Hah? Yo, diagih kan? Hadiah. Hah? Halal apa tidak? Kalau halal mau terima. Rasulullah mengatakan apabila dia amanahi suatu pekerjaan lalu dia diberi rezeki di situ. Mungkin gini namanya gaji ya. Dia diberi rezeki di situ. Kalau dia mengambil di luar rezeki tadi itu haram. Kenapa? Karena dia untuk mengurus itu sudah diberi gaji, diberi rezeki di situ. Dia ngambil yang lain, ya kan? Dari rezekinya tadi itu, maka itu haram. Kalau dia duduk saja di rumah orang tuanya, bapak ibunya, duduk saja di rumah, ada enggak orang mantan hadiah? Gara-garanya dapat hadiah dia apa? Ambo enggak kerajo dah bu, enggak digaji dah. Tu tiba-tiba sih bu mantan ke rumah ambo ustaz, ku hadiah untuk ustaz. Halal tidak? Halal, karena enggak ada hubungan. Tanya jemaah tu, ambo bagian keuangan bu ya. Lalu diurus. Ibu kau dapat bonus honor. Ambo urus, mau bantu, melancarkan. Dia dapat honor di luar gajinya 5 juta. Ya kan? Tahu-tahu dah diterimanya, diselipnya kambo untuk minum ucapan terima kasih, iya kan, 500.000. Halal tak? Banyaknya namanya jangan halal. Ambo digaji untuk mengurus itu. Ambo digaji untuk mengurus ibu. Ambo terima je lah. Walaupun alasannya uang minum lah, uang makan lah, uang ucapan terima kasih lah, uang asam lah namanya, uang alai. Kan tak kemungkinan kalau sabui aku di ibu kuah uang haram sungkalah, kan tak itu doh. Terima kasih ya Ustaz. Dia ambo boleh berasa kistek Ustaz lah. Aku untuk Ustaz seketek kak. Ambo digaji untuk mengurus itu. Akibatnya apa yang terjadi Pak? Rusak. Kalau antri, nampak dia ibu dari Jawa senyum-senyum, sibuk keburusan jambo. Gara-gara tu, di patang ambo mendape, bu, siko bu, ikolah antri siko kah? Gara-gara menerima tadi itu rusak administrasi sebenarnya. Itu masuk kirennya gini namanya gratifikasi. Ya kan? Pacar itu Ustaz kok banyak terlanjur 6. Aduh, teman-teman pejabat sekolah enggak ada. Tapi kalau enggak ada urusan, contoh, enggak ada urusan ya, pas ambo urus, dah selesai, ibu mau pulang, masa bu di luar tukang sapu-sapu, tukang bersih, cleaning service, ibu lagi tukang cleaning service tu, halal tu, baginya halal, karena enggak ada hubungan pekerjaannya aja ibu. Iku kan memang diurus, ya kan? Ibu ingin berbagi juga orang lain di luar sana, tidak ada urusannya je boleh dong. Tapi ambo kan digaji untuk mengurus ibu. Balik nak. Itu makanya ibu-ibu jangan diselimuti, ya kan? Yang halal halal, yang haram haram. Ibu tanyaan. Aduh nak dipisahan tak? Itu. Ambo lah menerima Ustaz. Keluar gini oleh. Itu Ustaz. Ya. Kebetulan sudah naik kelas anakku Ustaz. Betul. Jadi si wali murid tadi bagi hadiah kampung Ustaz. Nah. Catat balik sadanya. Iya kan? Catat seluruhnya keluar, maka itu keluarkan hari ini. Perbanyak bersedekah, perbanyak mengeluarkan supaya nanti janiahnya balik. Karena ada berurusan itu. Bisu pasti ibu tergigit lidah, bermasalah anaknya nanti, ya kan? Tabayang sekali mah, ku anak si anu, ku patang amanya magilo, ku ambak halaka, ku lewat, tidak. Kalau lah makan sagun-sagun bu, payah mengecek, yakinlah ibu, tidak. Nah itu,
Nak nyambung ya. Iya kan? Itu sagu-sagu nama itu titian warakuk namanya itu. Jadi buean jalan. Kini memang mungkin bingkisan-bingkisan. Besok bungkusan-bungkusan. Kini ya pangana tu lah kasih tu sebekol itu. Ya betul Bu. Itu akibat dari. Maka itu ingat ibadah maghdah, cari dunia ibadah maghdah. Supaya jelas onggok-onggoknya. Ya diapit dunia ini diapit oleh kepentingan akhirat, kepentingan dunia, kepentingan akhirat. Ujung-ujungnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke. Bakal itu. Kalau masalah fee Pak, misalnya orang tu suruh mencarian barang jualan. Kalau dapat lewat orangnya, Pak kecil tu kayak itu. Itu kalau dapat dia fee-nya. Ya. Nah itu halal jualan Pak. Ibu digaji situ enggak? Enggak. Kalau enggak masalah. Ustaz, kalau ada jemaah Ustaz untuk umroh, salurkan ke kami Ustaz. Pamonya kan? Ibu betul-betul tanya Allah, Pak Ustaz, mah terapel yang bisa dipercaya kini Ustaz. Datang saya ibu kasih tuah. Kecian beko dari Ustaz. Kiranya orang tu lado kerja sama aja Ustaz kan? Kalau datang dari Ustaz, pi-nya 1 juta, pi 500. Halal itu. Yang tidak halal itu yang ambo digaji oleh pihak terapel, tu bersuruh ibu datang ke situ. Nanti dia gelo, tidak ada perjanjian pi. Padahal gaji sudah ada, sengaja. Itu beda tuh. Tapi kalau ada resmi di kantor ibu boleh je nerimo tuh. Kalau lah resmi, pokoknya sampai targetnya sekian, nanti masing-masingnya dapat bonus, itu kan resmi, nggak ada masalah. Makanya jadi guru ibu-ibu kapu jadi bawa pulang. Enggak. Maksud ibu paku cie di sekolah tu dibawa pulang, enggak hak awak. Kamu ragu nanti paku tu nang lamun awak masukkan serugo tu mah. Salah siapa paku dulu gitu. Iya kan? Jaleh ya, yang halal tu jaleh betul-betul halal berasian. Tentu ada dengan taubat, dengan banyak bersedekah, ya kan? Supaya nanti tertutupi harta-harta yang apalagi yang haram, yang subhat saja ditinggalkan. Ya. Baik, itu baru ayat yang ke-10. Insyaallah nanti dilanjutkan di ayat yang ke-11. Kita tutup sementara dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.